Lebih kompak dan lebih jelas lagi. Satu, dua, tiga. Satukan anggota. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Temanya Kristus mempersatukan PAM GKI Yahim untuk bekerja, bersaksi, bersekutu, dan melayani dalam kasih-Nya. Ini saya dugaan saja. Biasanya kalau di tempat lain, di acara lain, atau di ibadah-ibadah tempat lain itu yang buat tema dan subtema itu hanya satu dua orang saja. Yang lain itu biasanya ikut begitu. Saya tidak tahu apakah tema dan subtema ini seperti itu juga, tapi biasanya itu harusnya ada kesepakatan setidaknya badan pengurus dulu. Ketika ditempel di depan sini pasti sudah sepakat ya. Sudah ya. Walaupun mungkin yang berpikir mendoakan tema ini mungkin satu dua orang, tapi ketika dilempar lalu kemudian semua sepakat. Jadi terlepas dari siapa yang membuat tema ini, tapi sudah ditempel di depan, artinya setidaknya badan pengurus sudah setuju menggunakan tema dan subtema ini. Sekarang saya mau tanya kepada semua anggota PAM GKI Yahim. Setuju tidak di ulang tahun ke-44 ini tema dan subtemanya ini? Yang PAM GKI Yahim. Setuju? Setuju? Macam ragu-ragu begitu. Setuju kah tidak? Ini sudah tempel ini. Setuju? Setuju, ya, oke. Ketika kita sudah setuju dengan tema dan subtema yang ada di depan ini, saya mau kita berkomitmen. Berkomitmen ketika nanti kita renungkan bersama-sama makna di balik tema ini, berkomitmen untuk melakukannya karena kita sudah setuju. Di ulang tahun ke-44 PAM GKI Yahim, kita gunakan tema dan subtema ini, dan saya harap tidak seperti kegiatan atau acara lain yang ya kadang-kadang tema dan subtema cuma sekedar ada saja begitu. Yang penting ada, sudah. Yang penting cetak spanduk, ada tulisan tema dan subtema, selesai. Tanpa benar-benar kita sepakat, tanpa benar-benar kita sehati, tanpa benar-benar kita berkomitmen terhadap tema dan subtema itu. Ada istilah atau teori bilang life begins at 40. Artinya hidup dimulai di usia ke-40 tahun. Itu ada teorinya, ada bukunya juga, nanti bisa di Google. Kenapa dikatakan hidup dimulai di usia ke-40 tahun? Karena ahli psikologi bilang ketika menginjak usia 40 tahun itu sudah menginjak usia yang matang, dewasa, dan cukup bisa berpikir. Ini sekarang PAM GKI Yahim 44 tahun. Artinya dari tingkat kematangan, kedewasaan, dan keseriusan berkomitmen itu saya tidak ragukan lagi melihat dari usianya. Amin. Amin. Oke. Karena kita tadi sudah sepakat, kenapa saya minta kesepakatan kita dan komitmen kita? Karena berbicara tentang mempersatukan ini bukan barang yang gampang. Mempersatukan hati, pikiran, tujuan, seia sekata ini bukan barang yang gampang. Ini PR setiap orang, PR yang terjadi berproses seterus-terusnya di dalam hidup setiap orang. Saya kasih contoh dalam skup yang besar. Semua ingat Pancasila? Ingat? Sila ketiga apa? Persatuan. Persatuan. Dari skup yang besar ini kita lihat ada kata persatuan di situ, dan di usia negara Indonesia yang sudah puluhan tahun ini masih terus berjuang dengan sila yang ketiga ini. Fenomena belakangan kita lihat bagaimana ada patung Bunda Maria yang
ditutup pakai terpal. Ada fenomena-fenomena dinamika yang terjadi ketika kita mau mewujudkan yang namanya persatuan itu. Ibadah-ibadah di beberapa tempat ditutup, dihalangi, dihentikan. Ada hal-hal yang akan kita hadapi, yang akan kita lewati sebagai proses ketika kita bicara yang namanya persatuan ini. Karena apa? Karena ada perbedaan. Dan ketika perbedaan demi perbedaan ini dipertemukan untuk dipersatukan, ada dinamika naik turun yang terjadi. Dan membutuhkan kedewasaan untuk bisa menyingkirkan ego dan kemudian bersatu. Di beberapa tempat, orang-orang yang berbeda dianggap sebagai musuh. Beda pikiran dianggap sebagai musuh. Beda suku, beda agama, beda ras dianggap sebagai lawan. Ketika kita bicara persatuan, kita menomorduakan yang namanya perbedaan itu. Itu di skup yang luas. Kita bicara yang lebih kecil lagi. Persatuan itu di skup yang lebih kecil lagi itu terjadi setidak-tidaknya di keluarga. Tidak usah kita bicara keluarga yang besar, keluarga kecil saja. Suami, istri. Kejadian pasal 2 ayat 24 bilang, seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya, perempuan meninggalkan orang tuanya dan bersatu, menjadi satu dengan istrinya. Mari kita lihat diri kita masing-masing, atau kalau yang belum menikah, lihat orang tua kita pun masih berproses untuk menjadi satu ini. Supaya satu hati, satu pikiran, satu tujuan, sepakat dalam setiap hal. Itu proses seumur hidup. Barang ini tidak gampang. Saya tidak tahu ada orang tua yang sudah pernikahan berapa puluh tahun, tapi kami baru 4 tahun menikah. Ada begitu banyak proses bagaimana kami harus bersatu hati, bersatu pikiran, karena jelas ada perbedaan. Beda cara pikir, beda cara pandang, dan kadang-kadang dipertemukan, dan kadang-kadang tidak sepakat. Saya rasa hampir di setiap rumah tangga terjadi perbedaan-perbedaan demikian. Dan bagaimana kita menyikapinya sehingga yang namanya mempersatukan ini bisa terjadi. Teks yang kita baca ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ada di dalam penjara. Dan dia tahu bahwa ada hal perbedaan yang terjadi di jemaat ini. Sehingga di beberapa bagian dia tuliskan tentang kesatuan hati, kesatuan pikiran. Ada indikasi beda pendapat yang paling jelas kalau kita baca di pasal 4 antara Yudia dan Sintike, itu paling jelas. Di pasal 1 ayat 16, 17, 18 ada juga perbedaan-perbedaan di situ, ada kelompok-kelompok di situ. Di teks-teks ini mengindikasikan ada kelompok-kelompok di jemaat Filipi yang sepertinya beda pikiran, beda pendapat, tidak sehati, tidak sepikir. Sehingga Rasul Paulus merasa perlu untuk mengingatkan jemaat untuk bersatu. Sebagaimana kita sudah sepakati dan komitmen bersama tadi bahwa kita sepakat dengan tema ini dan kita komitmen untuk mengerjakannya. Pertanyaannya bagaimana caranya agar PAM, GKI Yahim, bersama mungkin dengan PAM-PAM yang lain, undangan yang ada, bisa bersatu agar kemudian tujuan untuk memuliakan Kristus itu tercapai. Yang pertama, caranya agar PAM bisa bersatu dan memuliakan Kristus, ayat yang ketiga adalah dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia.
Apa kemungkinan keuntungan atau kepentingan yang dicari oleh kelompok-kelompok orang yang ada di jemaat Filipi ini? Seperti tadi sudah kita bahas, ada guru-guru palsu yang terdapat di jemaat Filipi ini, yang mereka mengajarkan ajaran-ajaran palsu, tapi ajaran palsu ini cukup sedap didengar karena jemaat di Filipi itu suka dengan cerita-cerita palsu ini, ajaran-ajaran. Secara intelektual mereka sangat terpancing dengan pikiran-pikiran dari guru-guru palsu ini. Dan kadang-kadang ajaran-ajaran palsu ini sedap untuk dicermati dan didengar. Tetapi rupanya kepentingan dari guru-guru palsu ini rupanya di zaman itu juga ada semacam, katakanlah mungkin insentif begitu, yang diberikan kepada pembicara-pembicara yang berbicara di depan jemaat. Sehingga mereka membiarkan ajaran mereka, ajaran palsu, selama itu disukai oleh orang-orang yang mendengar, dan kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari yang dia bicarakan itu. Itu kemungkinan yang pertama, kemungkinan kepentingan sendiri yang terdapat di jemaat ini. Ada kemungkinan lain, ya kemungkinan iri dengan Paulus. Pasal 1 ayat 15, 16, 17, Paulus jelaskan bahwa mungkin ada kelompok-kelompok yang dendam, iri, cemburu terhadap Paulus, lalu kemudian mengajarkan Injil Kristus, tapi motivasinya untuk agar hukuman si Paulus ini semakin berat. Dan indikasi-indikasi lain yang mencerminkan bahwa ada kelompok-kelompok, individu-individu yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan untuk mencari puji-pujian yang sia-sia. Saya tidak tahu ketika kita anggota PAM, GKI Yahim berkumpul ibadah, terlibat dalam ibadah PAM, apakah ada kepentingan-kepentingan yang kita cari sehingga kita mau aktif di sini? Tidak tahu, dulu kami waktu masih muda, ya masih muda sekarang, tapi waktu lebih muda, kadang-kadang ikut ibadah itu ada motif-motif yang berbeda. Ya katakanlah karena adek sana cantik, jadi ibadah rajin begitu. Tidak tahu ada kepentingan apa lagi. Ya mungkin, habis ibadah dapat makan, jadi ikut ibadah. Atau kepentingan-kepentingan apa? Motivasi-motivasi lain apa sehingga terlibat di dalam pelayanan atau ibadah? Tidak mencari kepentingan sendiri. Ya mungkin ada beberapa orang yang tidak mau terlibat, saya tidak mau ikut ibadah, atau kadang-kadang saja karena ada kepentingan diri sendiri lagi. Lebih baik saya kumpul dengan teman-teman di luar daripada habiskan waktu dalam gereja, ibadah, bicara omong kosong dengan orang. Kepentingan diri sendiri. Lebih baik saya punya komunitas di luar gereja daripada saya di dalam gereja. Itu orang yang simpatisan. Tidak tahu yang aktif di sini. Apakah ada kepentingan-kepentingan sendiri supaya ada kehormatan, ada nama baik yang didapat, ada puji-pujian yang didapat. Si ini boleh. Dia kalau ikut itu luar biasa, mantap sekali. Dia punya pelayanan. Saya tadi sedikit terkesima dengan ada yang jadi liturgos itu. Itu besok-besok bisa jadi protokoler tingkat nasional atau provinsi lah minimal gitu. Di usia yang seperti itu. Tapi jangan terbang dengan puji-pujian ini. Ada kata-kata bijak yang bilang jangan terbang karena pujian, jangan tumbang karena cacian. Karena puji-pujian itu sia-sia saja. Jangan terbang karena pujian, jangan tumbang karena cacian.
Bicara tentang puji-pujian ini, puji-pujian manusia itu memang sia-sia kadang-kadang. Karena beberapa waktu yang lalu kampus kami mengadakan rapat kerja tahunan. Saya panitia dan kami adakan di Hotel Suni AB. Dalam sela-sela kegiatan di makan siang itu saya memanfaatkan fasilitas mic dan audio yang bagus di situ dengan menyanyi karaoke. Waktu saya mulai menyanyi, satu dua rekan langsung mengambil HP dan merekam saya menyanyi. Saya langsung pikir, saya suara ini bagus kawan. Lalu kemudian setelah menyanyi, satu dua teman dosen yang lain bilang, saya baru dengar Pak Pendeta menyanyi. Suara mantap sekali. Cara bicaranya begitu. Suara bagus sekali. Satu bicara lewat, datang lagi, bicara lagi begitu. Sampai di rumah, rupanya yang rekam tadi itu live di Facebook. Saya tidak main Facebook, istri saya main Facebook dan berteman dengan rekan pegawai itu. Lalu saya dengar, macam suara tidak bagus begitu. Baru saya tanya istri, sapu suara itu bagus kah tidak? Baru istri saya jawab, jangan marah Wah ini sutera enak ini. Tidak bagus ya. Baru sapu teman-teman tadi bilang bagus. Ya itu biar kasih kok hati senang saja toh. Itu yang namanya puji-pujian yang sia-sia itu. Kita pikir pujian ini paling mantap sudah. Jadi jangan terbang karena pujian, jangan cari puji-pujian yang sia-sia itu. Layani Tuhan, lakukan pekerjaan, lakukan pelayanan, bukan karena kepentingan sendiri, bukan karena mau mendapatkan puji-pujian yang sia-sia, tapi karena mau Kristus dimuliakan. Yang kedua, bagaimana caranya agar PAM bisa bersatu dan memuliakan Kristus? Ayat yang ketiga bagian B, memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati. Saya mau tanya ke anggota PAM, atau mungkin yang pernah studi teologi, atau ikut sekolah Alkitab malam, dosa apa yang paling tua di muka bumi ini? Dosa apa yang paling tua, yang paling awal di muka bumi ini? Kesombongan. Kenapa kesombongan? Kesombonganlah yang membuat malaikat dan sepertiga malaikat jatuh dari sorga turun ke bumi. Lucifer dan rombongannya. Karena mereka mau lebih unggul lagi daripada Allah. Mereka berada di bawah Allah. Dan mereka tidak puas dengan posisi itu, mau yang lebih tinggi lagi. Sehingga Allah jatuhkan mereka. Itulah malaikat yang jatuh dan kemudian jadi gerombolan iblis. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Adam dan Hawa yang merasa diri, kenapa kami harus dengar dengan suara Allah ini? Kenapa kami harus dengar-dengaran ikut perintahnya Tuhan Allah ini? Toh ketika kami makan buah ini kami bisa sama dengan dia. Ngapain kami jadi nomor 2 kalau kami bisa jadi nomor 1? Makan. Kesombongan. Dan obat terhadap dosa ini hanya satu, yaitu kerendahan hati. Bicara tentang kerendahan hati, saya mau ibaratkan, katakanlah ini hati kita. Ketika ditaruh di sini, apakah ada posisi yang lebih rendah? Ada di sini. Di sini ada masih yang posisi yang lebih rendah? Ada. Minta maaf, saya turun. Di atas meja. Di atas meja ini ada yang lebih rendah lagi? Ada yang lebih rendah lagi?
Apa yang mau disampaikan dari posisi rendah ini adalah ketika kita taruh hati kita yang paling rendah, maka ketika ada cacian, ketika dipandang sepele, ketika dipandang remeh, ketika tidak dianggap, apapun yang kita kerjakan dianggap tidak ada, itu tidak mengganggu hati kita lagi. Karena kita sudah memposisikan hati kita di bagian yang paling rendah, diinjak, tidak dianggap ada, tidak diperhatikan. Karena apa? Karena kita sudah taruh hati kita di posisi yang paling rendah, memiliki kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, melakukan karya-karya kita, lalu kemudian karya pelayanan kita itu, jerih lelah kita itu dihina, diinjak, tidak dianggap, disepelekan, dipandang sebelah mata, maka perasaan yang ada di dalam hati kita B aja, biasa saja. Karena saya melakukan itu bukan untuk yang menganggap saya tidak ada. Saya melakukan itu untuk Tuhan. Saya melakukan itu bukan untuk menyenangkan hati manusia. Saya melakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yesus juga mengambil posisi yang rendah, serendah-rendahnya. Sehingga dengan kuasa yang ada pada dirinya, dia bisa saja turun waktu disalib, dia copot salib paku yang ada itu, lalu dia turun. Kan bikin saya kayak anak kecil saja, langsung bilang gitu. Bisa saja. Tapi karena dia mengambil posisi yang begitu rendah, dan dia serahkan hidupnya. Karena apa? Karena dia mau mengerjakan apa yang diperintahkan Bapa padanya. Ketika anggota PAM mengambil bagian dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun, terlibat dalam ibadah-ibadah, milikilah kerendahan hati, sehingga apa perkataan manusia tidak lagi mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, karena kita kerjakan untuk Tuhan. Yang terakhir, bagaimana caranya agar PAM bisa bersatu dan memuliakan Kristus? Ayat 4-5 adalah dengan mengutamakan kepentingan bersama dalam Kristus, ayat 4 hingga ayat yang kelima. Konsep kesatuan dalam Kristus ini, katakanlah ada 4 orang, si A, si B, si C, dan si D. A berbeda pikiran dengan B, berbeda pikiran dengan C, berbeda pikiran dengan D. Semuanya saling berbeda. Pertanyaannya, mau ikut siapa punya pikiran? Mau ikut siapa punya pendapat? Ketika bicara di teks ini, bukan B, C, D ikut pikiran si A, bukan A, C, D ikut pikiran si B, bukan A, B, D ikut pikiran si C, dan seterusnya. Tetapi A, B, C, D bertemu dalam pikiran Kristus. Inilah yang dimaksud dengan kesatuan pikiran di dalam Kristus. Harus ditegaskan di dalam Kristus. Karena apa Bapak Ibu? Saya beberapa kali melayani di lapas, lembaga permasyarakatan, dan pernah juga melayani di lapas nomor 1 di Indonesia, lapas Nusa Kambangan. Lalu bicara dengan beberapa kelompok perampok di situ yang cukup terkenal di Jakarta. Mereka bilang ketika melakukan aksi, misalnya 4-5 orang yang melakukan aksi, mereka 5 orang ini harus satu hati dan satu pikiran, supaya aksi mereka bisa dijalankan dengan mulus.
dan menyingkirkan ego masing-masing minimal sampai hasil sudah ada di depan. Karena kalau ada satu dua yang tidak satu pikiran dan kemudian tiba-tiba takut, maka aksi gagal. Makanya mereka sangat selektif ketika menentukan 4-5 orang yang diajak untuk melakukan aksi. Nah, ini satu hati dan satu pikiran juga, tapi di luar Kristus. Ketika berbicara pelayanan, ketika kita berbicara sebagai anggota tubuh Kristus, maka kesatuan hati dan pikiran tadi bukan di pikiran si A, bukan di pikiran si B, C atau D, tetapi di pikiran Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati persekutuan anggota muda Jemaat GKI ini agar dipersatukan untuk memuliakan Kristus dalam pelayanan. Amin.